Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan utama, tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke saat ini Allah masih anugerahkan kita kesihatan, keimanan, ketakwaan. Moga-moga kesihatan, keimanan, ketakwaan yang sudah bersemi dalam diri kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyebabkan kita lebih dekat lagi kepadanya. Sampailah satu masa ruh kita dicabut oleh malaikat Israel dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, tentu selawat beriringkan salam terus kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tajuk yang kita bahas pada bulan ini sempena akan tibanya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sebagai pemimpin keluarga. Jadi di akhir-akhir sekarang ini surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 menjadi sesuatu yang fenomenal. Sesuatu yang dirujuk oleh semua kaum muslimin untuk dijadikan sebagai role model dalam kehidupan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Al-Ahzab ini, ya, tatkala berlaku peperangan pada tahun yang kelima Hijrah di Madinah, di mana kaum munafikin banyak yang tidak mahu membantu perjuangan Nabi ketika itu. Dan orang-orang kafir Quraisy, begitu juga dengan orang-orang kafir yang berada di Madinah, berkolaborasi untuk menghancurkan perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disebut dengan perang Khandaq, yakni perang yang dibuat parit untuk apa? Untuk memprotek kota Madinah. Jadi itulah sebab-sebab turunnya surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah. Maknanya role model yang boleh kamu ambil. Liman kana yarjullah, tentu mereka yang mahu mengambil pembelajaran yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia berzikir banyak-banyak. Jadi zikir ini pun juga termasuk mengobati hati. Sebagaimana yang selalu kita dengar lagu. Kalau kita selalu dengar nasyid, ya. Ada penasyid yang daripada Indonesia namanya Opik. Itu ada namanya Tombok Hati, ya, obat hati, itu bahasa Jawa. Obat hati
Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mengukuhi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Cukup segala-galanya. Ini fenomena hari ini, banyak orang tua membunuh anaknya. Orang tua membunuh anaknya juga sebaliknya. Anak membunuh orang tuanya. Anak-anak terlibat dengan pergaulan vandalisme. Anak-anak terlibat dengan pergaulan yang tidak sihat. Begitu juga dengan dadah dan seumpamanya. Kenapa ini berlaku? Tentunya karena kurangnya uswatun hasanah dalam diri mereka. Jadi para ulama menafsirkan kalimat uswatun hasanah di sini, yang pertama secara totalitas, secara keseluruhannya kita kena ikut semua apa budi pekerti pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, teladan tersebut terdapat di dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ada pada diri Nabi. Tentunya dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia, ulama pun menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu ala umuri dunyakum. Kamu tentu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Terbukti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut menanam kurma, ya, yang hari ini disebut dengan kurma ajwa. Ya. Sahabat-sahabat mengajarkan Nabi bagaimana menanam kurma yang baik. Sehingga itulah asbabul wurud, Nabi mengatakan urusan dunia kamu lebih tahu. Jadi yang dimaksud dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 ini adalah urusan akhirat kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Apa maksudnya? Bila kita nak kehidupan dunia yang lebih pantas, tentu dengan ilmunya. Bila kita nak kehidupan akhirat yang lebih pantas, tentu dengan ilmunya. Bila kita nak kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat, kita pun juga memiliki kedua-duanya. Ustaz, keluarga saya berantakan. Yang satu tak pulang. Yang satu sudah dibaptis. Ini berlaku ketika saya memberikan satu counseling, ya, dengan satu bapa, dengan satu ayah yang mendatangi saya, ketika dia mengatakan yang dia sudah bercerai dengan istrinya. Dia memiliki 5 orang anak. 3 diambil oleh mantan istrinya, 2 pula diambil oleh suaminya. Tetapi yang memeranjatkan saya, Ustaz, anak saya tak balik-balik setelah saya tahu rupa-rupanya dia sudah dibaptis di gereja. Yang satu pula jadi gangster. Coba mari kita lihat, apa puncanya, apa masalahnya, apa penyebabnya. Punca yang pertama, keluarga tersebut tidak menemukan role model dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana kasih sayangnya Nabi terhadap istri-istrinya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada anak-anak kecil,
bahkan terhadap cucu-cucunya. Oh, seorang sahabat yang bernama Al-Aqra begitu terperanjat ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium, memeluk cucunya. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau mereka tidak ada rasa sayang, mereka tak disayangi. Artinya yang pertama kita tunjukkan rasa kasih sayang. Kata Aqra ini, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya memiliki 10 orang anak. Satu pun di antara mereka tak pernah saya cium. Subhanallah. Dapat kita bayangkan bagaimana kejahilan mereka. Ya, kejahilan pada zaman itu. Sehingga kaum wanita langsung tidak dihargai oleh kaum pria ataupun lelaki ketika itu. Tapi ketika Islam sudah mampu ditransformasikan kepada dada-dada mereka, yang dulunya mereka bengis seperti Umar bin Al-Khattab, yang dahulunya mereka lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, tapi karena menjadikan Nabi sebagai role model dalam kehidupan mereka, mereka berlembut pada perkara yang dia berlembut. Dan dia berkeras kepada perkara yang dia berkeras. Kalau kita tengok di antara semua sahabat, yang paling sopan, paling santun mungkin adalah Abu Bakar As-Siddiq bin Al-Quhafah. Tetapi ketika menjadi khalifah, tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kumpulan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Abu Bakar As-Siddiq langsung membuat kesimpulan untuk memerangi kelompok tersebut. Sampaikan Umar bin Al-Khattab kecut dan mengatakan, beginikah caranya wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, adakah sebelum kamu memeluk agama Islam, ya, kamu boleh begitu lantang, keras, tegas, tapi setelah kamu memeluk agama Islam akhirnya kamu lemah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya dalam diri Nabi itu ada role model yang boleh kamu teladani. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, asbabun nuzul daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 ini adalah ketika peristiwa berlaku peperangan. Yang mana banyak orang-orang munafik, begitu juga kaum kufar yang membelot, ya, atas kesepakatan mereka untuk menjaga, memprotek kota Madinah daripada serangan kaum kufar dari luar. Ternyata pada tahun yang kelima, ya, pada tahun yang kelima hijrah, orang-orang kafir Quraisy ini banyak berkolaborasi untuk menghancurkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, bahkan kesepakatan yang mereka sudah sepakat. Ketika mereka disuruh untuk menggali parit, mereka mengatakan, oh, anak saya sakit. Rumah tak ada yang jaga. Di sana tak ada tenda dan seumpamanya. Bezalah kalau sekarang. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, ketua guide kita akan tunjukkan, ya, satu masjid, di mana masjid itu adalah Masjid Khandaq. Di atasnya adalah kelihatan parit yang pernah digali oleh Nabi beserta sahabat-sahabat dahulu. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok, ya, tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada istri-istrinya. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik larut malam. Diketuklah pintu rumah di mana di dalamnya ada Sayyidatina Aisyah. Jadi ketukan pertama, Aisyah tidak menyahut. Ya mungkin karena penat. Ya, sebab banyak urusan rumah tangga juga diurus oleh Sayyidatina Aisyah, walaupun dia ada pembantu ataupun khadam. Kedua kali diketuk lagi, tak juga menyahut. Ya, Nabi pun terus berasumsi mungkin istriku ini lagi penat. Ketukan yang ketiga, Sayyidatina Aisyah tidak membuka pintu, tidak menyahut.
Akhirnya Nabi memutuskan untuk tidak mengetuk pintu lagi. Habis Nabi buat apa? Ada dia pergi ke kelab malam? Tidaklah, sebab ketika itu tak ada kelab malam. Kalaupun ada, takkan Nabi tak pergi. Ya. Ada pergi Nabi duduk dekat masjid? Tidak. Ada pergi, ada Nabi jumpa sahabat-sahabat? Tidak. Jadi apa yang Nabi lakukan? Nabi SAW tidur di depan pintu beliau. Keesokan harinya sebelum subuh, Sayyidatina Aisyah membuka pintu. Alangkah terkejutnya Sayyidatina Aisyah bila melihat Nabi SAW, orang yang mulia, pemimpin perang, pemimpin umat, tidur di depan pintu rumah. Akhirnya Sayyidatina Aisyah mengejutkan Rasul SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya minta maaf, semalam saya tidak sadar, ya, kalau engkau sudah pulang, wahai suamiku. Tengok, Nabi pun juga minta maaf. Inilah yang dimaksud dengan akhlak. Itu sebabnya kalau kita cerita tentang Al-Quran, kalau kita cerita tentang kehebatan Nabi Ibrahim, kehebatan Nabi Musa alaihissalam, kehebatan Nabi Nuh alaihissalam, disebutkan tentang kehebatan Nabi Nuh, kehebatan Nabi Musa alaihissalam, sekali tumbuk, ya, orang Yahudi boleh mati. Maknanya kuat. Tapi Nabi jauh lebih kuat daripada itu. Ya. Cuman tidak dirakamkan dalam kitab Quran. Tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang kekuatan fisik Nabi SAW. Yang diceritakan adalah akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu sebabnya Nabi mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian di dalam rumah tangga ada piring yang tidak bersih, Nabi juga ikut membasuh. Bukan lantas karena dia berkawin dengan Sayyidatina Khadijah yang 2/3 hartanya di kota Madinah, Makkah itu adalah miliknya, bukan. Bahkan ketika dia mengawini Sayyidatina Khadijah, Nabi tetap berniaga, Nabi tetap berdagang. Tidak memanfaatkan istrinya, mentang-mentang istrinya kaya, diambil harta bendanya, tidak. Habis kenapa harta benda Khadijah habis? Bahkan ketika meninggalnya Sayyidatina Khadijah, 80 tambalan kain kapan dia. Nak beli kain kapan pun tak ada. Sampai kan dia minta, dia berbisik kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, mintakanlah, ya, aku kepada ayahmu selendangnya, burdahnya, untuk menutupi aku nanti ketika meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok akhlaknya Sayyidatina Khadijah, sampai minta kepada Nabi pun dia segan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kenapa tak langsung ibumu sahaja yang minta kepadaku? Ya. Akhirnya didatangi Sayyidatina Khadijah. Kemudian Rasul SAW melihat mubasyirat bahwa Jibril alaihissalam membawakan kain kapan kepada Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Jadi akhlak yang ditransferkan kepada istrinya, Rasulullah SAW akhirnya istrinya menjadi pemurah. Sampai habis harta bendanya untuk membantu perjuangan Nabi SAW. Jadi ada give and take. Nabi memberi, Nabi mengajarkan, Nabi menuntun. Akhirnya Khadijah pun secara sukarela membantu perjuangan Nabi SAW. Sampailah satu ketika Sayyidatina Khadijah berbaring. Sayyidatina Khadijah membaringkan Fatimah di pangkuannya. Ketika Nabi SAW pulang daripada berdakwah, diambil Fatimah, kemudian diletakkan di tempat tidurnya. Nabilah yang berbaring di pangkuan Sayyidatina Khadijah.
Bayangkan ketika itu dia menyusui sampai darah yang keluar, maknanya vitamin tak ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat demi saat berganti dengan waktu, Nabi pun terbaring di pangkuan Sayyidatina Khadijah melepaskan lelah seketika, kemudian terjatuhlah air mata daripada Sayyidatina Khadijah, kemudian terkejutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pipi beliau terkena dengan titisan air mata Sayyidatina Khadijah. Lantas ataupun lalu Nabi bertanya kepada Sayyidatina Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku, mengapakah engkau menangis?" Sayyidatina Khadijah tidak menjawab ketika itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Adakah kamu menyesal mengawini Muhammad yang miskin ini? Adakah kamu menyesal mengawini Muhammad yang habis harta bendamu membantu perjuangan Islam yang kita sama-sama yakini?" Kata Sayyidatina Khadijah, "Wallahi, demi Allah wahai suamiku, aku tidak menyesal mengawinimu. Tapi mengapa aku menitiskan air mata? Aku bersedih. Bersedih, bercampur gembira, bersedih, bercampur teruja. Kenapa? Karena aku miskin pun engkau masih mau menyebarkan agama Islam ini ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seandainya aku lebih dahulu meninggal dunia ya Rasulullah, ketika itu engkau mau menyeberangi sungai untuk berdakwah, tapi engkau tidak memiliki perahu, engkau galilah kuburku, ambil tulang belulangku, rakit menjadi perahu ya Rasulullah. Aku rela dengan perjuanganmu." Subhanallah. Kalau kita bertanya dalam diri kita, ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu yang tidak memperjuangkan agama ini, contohnya naudzubillahi min dzalik, satu ketika meninggal dunia, berjumpa dengan Sayyidatina Khadijah, coba cakap dengan saya, apa yang ibu-ibu nak cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umar bin Al-Khattab, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur. Sayyidina Ali yang menggantikan tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya harta benda mereka nafkahkan, berikan kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa mereka, nyawa mereka yang dimiliki satu-satunya pun mereka korbankan. Jadi bayangkan bapak-bapak yang di luar sana meninggal, satu ketika nanti berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kita ditanya apa yang kita pakai membantu membela perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita nak jawab? Kita cerita tentang kita mampu mendidik ahli keluarga dengan baik, mungkin juga tidak. Kita pergi solat ke masjid berjamaah, mungkin tidak karena Covid. Sekarang tak ada alasan lagi. 5 waktu sudah boleh datang walaupun tanpa mendaftar, kecuali hari Jumat saja. Itu pun solat Jumat, itu pun ramai yang tak mau datang. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dunia sekarang ini yang sudah menghampiri kepada akhir-akhir, ya, akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuntahkan segala isi-isinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, apabila bumi ini dihancurkan, digoyangkan, diranapkan semua. Sebelum itu berlaku, perlulah kita back and recheck keluarga kita terlebih dahulu sebagai institusi pertama kali. Institusi madrasah pertama buat kita dan anak-anak kita sebelum dimasuk ke sekolah peringkat triu dan university. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menghadapi istri-istrimu itu, tentang menghadapi kaum muslimin, kaum muslimat itu. Jika kamu tidak suka kepadanya, sukailah yang ada pada dirimu. Saya pernah menghadiri kes perceraian di mahkamah.
Ketika ketika suami istri yang ingin bercerai ditanya, awak sebagai suami, kenapa nak cerai? Dengan alasan bla 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 bla. Istri, awak kenapa nak bercerai? Dengan alasan bla 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 bla. Jadi seorang hakim mengatakan, semua daripada pihak suami maupun istri menceritakan tentang keburukan masing-masing. Coba ceritakan kepada saya, ada tak kebaikan suamimu kepadamu, wahai istri? Begitu juga kamu suami, ada tak kebaikan istrimu kepadamu? Jadi jangan karena satu titik, ya, karena ada satu titik nila tu jatuh dekat susu, semua belanga dia kena buang sekali. Jadi maknanya ada satu kebaikan yang kita boleh bertahan. Sebab kalau kita tengok manusia ini, mana ada yang sempurna. Walaupun kita tak pernah merokok sempurna macam mana kat Indonesia tu. Kita tak pernah sempurna. Oleh kerana itu, mahalul khata'i wan nisyan. Lupa, dosa. Itulah tempatnya manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Nasib baik ada tawab. Jadi setiap anak Adam ni semuanya berdosa. Semuanya pernah bersalah, semuanya pernah lupa, alpa. Suami isteri pun, ada seorang suami pun lupa. Ada seorang suami lupa-lupanya kalau datang cucunya selalu bilang darling. Darling, boleh buatkan kopi tak? Padahal dah 70 tahun, romantik sih. Darling, buatkan kopi kurang gula ya. Cucu-cucunya mendengar, Atok, romantis ya Atok. Kau senyap-senyap lah. Aku panggil darling dengan nenek engkau tu pasal aku lupa nama dia. Tengok, rupa-rupanya dia lupa. Nasib baik dia lupa nama dia. Tengok. Pasangan suami isteri sampai 70 tahun, tengok. Suami ni lupa nama isteri dia. Akhirnya hari-hari panggil apa? Darling, darling. Nasi goreng satu, darling. Kopi hitam kurang manis sikit, darling. Semua darling aja. Ya, sampai cucunya pun cakap, Atok romantis. Jangan bagi tahu nenek engkau tahu, kata dia. Ya, Atok dia sebetulnya lupa nama nenek engkau. Inilah dia. Ya, lupa, salah, itu biasa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah ini at-tawwabun, yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ceritakan kepada saya, ya, pintu mana sahaja sekarang ini kita tidak terdedah dengan noda dosa. Rumah kita pun kita sudah terdedah dengan dosa bila kita buka TV dan seumpamanya. Tak buka TV bila tengok handphone dan seumpamanya. Buka Facebook. Kita nak buka Facebook, Facebook kita, tapi Facebook orang pula lalu dekat Facebook kita. Cerita pasal keaiban orang dan seumpamanya. Mampu tak kita tahan? Kembali kepada role model Nabi sallallahu alaihi wasallam. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini konsep dia. Bila ada orang bercerita tentang rumah tangga kita, tentang suami kita, anak kita, fatabayyanu, maka check and recheck lah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab ramai orang yang terjatuh, ya, bukan karena batu besar. Ini digarisbawahi. Ramai orang kakinya luka, ramai orang yang terjatuh disebabkan karena batu kecil. Artinya banyak perceraian yang berlaku di Singapura ini, yang perbanciannya terus meningkat. Itu banyak perkara-perkara kecil. Apa perkara kecilnya, Ustaz? Ada orang ketiga SMS, ya, WhatsApp. Biasalah kadang-kadang nyasar. Saya pun sering juga dapat SMS nyasar. Bila tanya dikata, oh minta maaf, tertekan, anak saya yang tekan dan seumpamanya. Inilah dunia sosial media. Jadi kita sebagai suami bertolak ansur lah.
Jangan tolak terus, angsur tak ada. Ataupun angsur terus, tolak aja, angsur tak ada. Jadi banyak perkara. Jadi kalau kita tengok, ya, kebetulan kawan saya pun juga ada yang duduk di mahkamah syariah, termasuk Ustaz Yazid bin Yunus. Saya tanya kepada beliau, sebab-sebab yang banyak punca perceraian ini dari mana sebetulnya? Ini karena orang ketiga. Yang suami tak boleh apa? Tak boleh bertolak ansur. Main cemburu buta saja. Itu cemburu boleh, tapi jangan buta. Kalau buta susahlah. Sudahlah cinta itu buta, tambah lagi cemburunya buta. Buta lah lagi. Akhirnya kita blind. Dah blind. Dah buta, salahkan orang pula. Itu sebabnya kita disuruh untuk menjadikan Nabi sebagai role model dalam kehidupan kita. Kasih sayang, sudah saya ceritakan tadi. Jangankan cucunya, jangankan anaknya, ini orang lain. Ketika Nabi SAW berangkat ke masjid, didapati ada seorang anak kecil menangis. Yang kawan-kawan dia happy, gembira, riang. Pasal apa? Pasal ada baju baru, kasut baru. Budak kecil, dia nangis. Nabi pun tanya, ada apa gerangan wahai anakku? Kenapa kamu menangis? Saya menangis ni, saya tak ada kasut. Ya, baju pun tak ada. Hanya buruk. Kawan-kawan saya ni kan hari raya Idul Fitri. Akhirnya Nabi ketika budak itu duduk, anak itu duduk, dia pun duduk. Tengok, Nabi tidak berdiri, dia duduk, dia tanya, maukah kamu mengikuti aku pulang dan menjadikan Fatimah sebagai kakakmu, saya sebagai ayahmu? Dia kata, mau ya Rasulullah, sebab ayah saya mati dalam peperangan, kata dia. Semenjak kewafatan ayah saya jadi miskin seperti ini. Akhirnya dia sangat gembira sekali bila dibawa pulang, diberikan baju baru dan kasut baru. Dan dia pun bermain-main. Kawan-kawannya pun bertanya, nampak beza kamu sekarang? Baju lain, celana lain, ya? Kasut lain. Yalah, Nabi Muhammad membelikan saya. Dan Nabi Muhammad menjadikan saya sebagai anak angkatnya. Ya, budak-budak itu pun mengatakan, kita pun nak jugalah menjadi anak angkat oleh Rasulullah. Kenapa bapak kita tak cepat mati? Kata dia. Budak-budak. The moral of story yang kita garis bawahi di sini, jangankan cucunya, jangankan anaknya, jangankan istrinya, anak orang lain pun juga dianggap sebagai anaknya, kemudian diambil, didokongnya. Subhanallah. Didokongnya. Tengok. Jadi akhirnya Nabi juga SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, mengatakan, hadis marawahu Imam Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlikum. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam keluarganya, dan saya adalah orang yang paling terbaik dalam keluarga saya di antara kamu semua. Jadi ketika didapati ada orang yang duduk di masjid, ya, tidak mahu pulang, ada orang yang berpuasa hari-hari tidak mahu membatalkan puasanya, Nabi mengatakan, mana lebih baik puasa kamu daripada saya? Mana lebih rajin berpuasa kamu daripada saya? Sahabat-sahabat engkau lah ya Rasulullah. Tapi aku juga berbuka. Aku berpuasa, aku berbuka. Ya. Aku juga pergi ke masjid, aku juga balik. Tidak duduk dekat masjid sahaja. Pasal apa? Aku ada keluarga. Tengok. Itulah akhlaknya Nabi SAW. Jadi kesimpulannya pada kuliah ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, the firstly, jadikan Nabi Muhammad sebagai role model dalam kehidupan kita. Akhlaknya bagaimana dengan orang tua, akhlaknya bagaimana dengan istrinya, akhlaknya bagaimana dengan anaknya, akhlaknya bagaimana dengan musuhnya sekalipun. Tak diutamakan akhlak. Jadi kalau dipilihkan antara ilmu dengan akhlak, tentulah akhlak yang menjadi ranking yang pertama, barulah ilmu. Sebab kalau ilmu yang pertama, itulah mulut, ya, mulut leza, asyik cakap aja, ya. Hati orang terguris pun tak kisah.
Sehingga kan bila kita bercakap, pastikan 3 perkara ini kena ada. Bermanfaat tak apa yang kita nak cakap? Yang kedua, penting tak? Yang ketiga, mengguris perasaan orang lain tak? Kalau penting, cakap. Kalau bermanfaat, cakap. Tapi kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bila kita mampu menghadirkan seberapa banyak manfaat pada orang lain. Ya. Kalau nak bermanfaat, tentu kita bercakap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi yang betul datang daripada Allah. Salah daripada saya pribadi. Wal afwa minkum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.